warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru BK semuanya, salam kenal. Di sini saya akan sedikit memberikan apa yang sudah saya pelajari tentang bagaimana membuat rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling dengan menyesuaikan dengan tuntutan kurikulum saat ini, yaitu dengan HOTS, begitu, High Order Thinking Skill. Nah, langkah awal yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah mencari referensi bagaimana dan apa saja komponen yang harus ada di dalam pelaksanaan layanan mengenai metode, kemudian kerangka berpikir, dan lain sebagainya. Nanti di video kali ini saya akan lampirkan di kolom deskripsi. Baik, kita mulai saja. Untuk formatnya, kita menggunakan format yang seperti ini. Barangkali memang formatnya tidak ada yang baku Bapak dan Ibu, tapi harus memang ada beberapa komponen yang harus tertera di dalam RPL yang kita susun. Kita mulai saja dari yang pertama, itu adalah komponen layanan. Di dalam komponen layanan itu ada beberapa yang bisa kita muatkan. Di situ adalah mengenai layanan dasar, kemudian bidang layanan adalah layanan belajar, kemudian strategi layanan itu bisa mengacu di Permendikbud nomor 111 pasal 7 ayat tentang strategi layanan. Bisa dengan layanan individual, layanan kelompok, layanan klasikal, dan lain sebagainya. Kemudian di model pembelajaran itu nanti bisa disesuaikan apakah nanti Bapak Ibu bisa menggunakan pembelajaran yang paling bisa dilakukan adalah PBL, Problem Based Learning, PJBL, dan lain-lain. Nah, di sini di dalam video contoh kali ini saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Terus metodenya adalah permainan, diskusi, sharing, presentasi, dan tanya jawab. Modelnya adalah model luring. Nah, nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan apakah pembelajaran modelnya ini bisa melalui luring, bisa menggunakan Google Classroom, dan lain sebagainya, bisa di blended begitu. Kemudian untuk medianya, PPT, video proyeksi, laptop, proyektor, LCD, handphone, dan lain-lain, tergantung Bapak Ibu menyesuaikan atau bisa digunakan dengan kearifan lokal masing-masing, bisa disesuaikan saja. Kemudian untuk topik materi, itu di contoh ini tentang pemahaman diri atau konsep diri. Nah, di poin ini yang perlu kita perhatikan adalah topik apa yang kita angkat sesuai. Nah, topik ini bisa diperoleh dari penyebaran angket, observasi, hasil dari wawancara, KPD, dan lain-lain. Bisa disesuaikan. Kemudian di topik ini jangan lupa sisipkan uraian topik yang akan dibahas atau sub dari materi. Nah, di sini contoh saya adalah tentang bagaimana ciri-ciri perilaku konsep diri positif, faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi konsep diri, cara menerapkan konsep diri yang positif. Di sini nantinya adalah langkah kunci bagaimana di topik ini kita mendistribusikan sub ini di tujuan layanan yang akan kita susun. Nah, kemudian untuk aspek perkembangan ini bisa disesuaikan dan dilihat di buku pedoman atau di buku petunjuk, apakah SKKPD ini mengacu, bisa disesuaikan, misalnya tentang pengembangan pribadi, landasan perilaku etis, kematangan emosi, kesadaran gender, dan lain-lain, bisa disesuaikan dengan materi apa yang sedang Bapak Ibu sampaikan di dalam layanan ini. Nah, kemudian kita beranjak di tujuan layanan. Nah, di tujuan layanan ini nanti kita susun ada 3 tahap.
tahap pengenalan, tahap akomodasi, tahap tindakan. Nah, di sini yang paling penting adalah Bapak dan Ibu harus punya kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu bisa didapatkan, bisa di-download. Nanti juga saya akan lampirkan di kolom deskripsi. Contohnya seperti apa. Nah, di dalam pembelajaran HOT itu harus memuat minimal 2, maksimal juga boleh. Minimal ada yang di tahap ini, C5. Nah, C5 ini di sini kebetulan untuk materi yang saya berikan contoh ini adalah menyimpulkan. Nah, di sini bisa kita sesuaikan. Di sini adalah distribusi dari sub materi yang sedang kita susun. Nah, di tahap pengenalan, misalnya sini, peserta didik dapat membedakan karakteristik perilaku konsep diri yang positif. Nah, di sini maksudnya adalah uraikan tujuan kognitif. C menggunakan kata kerja operasional C1 sampai dengan C6. Nah, di sini ada C5, ada C3, ada C2, nah tergantung nanti bisa disesuaikan sendiri. Nah, untuk yang kedua, peserta didik dapat mengemukakan faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi konsep diri. Nah, kita lihat tadi di sini juga ada di sub materi yang kita susun. Nah, kemudian di tahap akomodasi, di sini rumusannya adalah tujuan afektif dengan kata kerja operasional dari A1 sampai A5 disesuaikan dengan aktivitas yang akan ditagih kepada peserta didik. Nah, aktivitas itu misalnya di dalam model pembelajaran PBL nanti kita akan memberikan tagihan seperti itu, semacam tugas dan lain sebagainya. Di sini dengan contoh di sini satu peserta didik dapat memilih ini posisinya ada di A2, memilih sikap konsep diri yang positif. Nah, di sini maka sehingga kenapa jadi diuraikan di pemahaman atau konsep diri atau di topik ini kita membuat sub, itu akan memudahkan kita Bapak dan Ibu untuk mendistribusikan di tahap akomodasi. Yang kemudian di tahap tindakan ini rumuskan tujuan psikomotorik. Nah, ini harus melihat juga Bapak dan Ibu kata kerja operasional yang ada di tahap tujuan di psikomotorik, ada P1 sampai P5. Di sini peserta didik dapat menerapkan. Nah, menerapkan ini posisinya adalah kata kerjanya adalah di P2. Nah, mudah-mudahan bisa jelas ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita berlanjut lagi ke langkah kegiatan. Nah, langkah kegiatan ini standar ya Bapak dan Ibu ya. Kita di awal itu ketika mengajar mengucapkan salam, melakukan persepsi, kemudian menyampaikan langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah kegiatan ini nantinya di tahap ini kita bisa sampaikan model apa yang nantinya akan kita gunakan. Misalnya di sini contohnya adalah modelnya yang saya gunakan adalah PBL, Problem Based Learning. Nanti ada beberapa 5 sintak yang nantinya akan dilalui oleh peserta didik. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan layanan, menyampaikan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan, menjelaskan manfaat dan aplikasi materi layanan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jangan lupa menyisipkan ice breaking. Ice breaking yang ringan-ringan saja, bisa dilihat di YouTube untuk mengkondisikan dinamika kelas supaya lebih terkondisikan. Nah, kemudian sudah di tahap langkah kegiatan, kemudian di kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini bisa untuk model PBL dengan sintaknya adalah sebagai berikut. Ada 5 sintak, ada orientasi peserta didik pada masalah. Nah, kita urutkan saja dari awal untuk di kegiatan inti.
Kegiatan inti di sini, satu, orientasi peserta didik kepada masalah. Guru menanyakan gambar, menayangkan gambar PPT, ciri gambar yang memiliki konsep diri yang positif dan negatif. Siswa diminta tanggapannya mengenai gambar tersebut. Kemudian yang kedua, peserta didik searching di web Google tentang ciri konsep diri positif dan negatif. Ini distribusi dari tujuan layanan tadi di langkah awal yang di sini. Nah, ini juga harus masuk kita distribusikan di langkah orientasi peserta didik kepada masalah. Nah, di sini maksudnya orientasi peserta didik pada masalah, ini kita mengajak siswa untuk mengamati masalah di lingkungan sekitar, boleh. Kemudian Bapak Ibu bisa cari video-video yang sesuai dengan topiknya tadi, materi. 3, yang selanjutnya menampilkan berita koran, boleh. Kegiatan apapun untuk menampilkan suatu masalah yang relevan dengan tujuan yang sudah Bapak Ibu susun di langkah tahap tujuan. Nah, seperti itu. Kemudian di tahap selanjutnya adalah mengorganisasi peserta didik. Ini sintaknya dari PBL ya Bapak dan Ibu. Nanti contoh dari PJBL juga ada, nanti saya akan contohkan. Mengorganisasi peserta didik itu tujuannya adalah langkahnya adalah guru membagi tugas mencari bahan yang perlu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Masalahnya tadi kan yang sudah kita tentukan tujuan adalah mengenai pemahaman atau konsep diri. Komponen yang ada di dalam konsep diri atau pemahaman diri itu apa saja. Bisa ciri-cirinya, faktor, dan nah mereka disuruh untuk mencari sendiri, untuk searching sendiri. Nah, nanti bisa di tahap ini kita membagi kelompok. Kemudian di tahap ini nanti mereka akan menyampaikan hasil temuannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, kita melangkah ke selanjutnya, ke sintak ketiga, membimbing penyelidikan individu dalam kelompok. Di sini langkah-langkahnya ya kurang lebih seperti mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber, bisa searching, bisa download, bisa apapun itu, untuk menemukan sesuai dengan materi yang kita tentukan tadi. Kemudian di langkah ini juga peserta didik kita ajak untuk melakukan wawancara, boleh dalam rangka mencari data, mencari informasi di lingkungan, boleh dengan teman sebaya, boleh dengan guru lain dan lain-lain. Nanti model-modelnya nanti kita bisa susun, kita bisa desain sendiri. Kemudian diskusi, di sini juga ada tahap diskusi. Usahakan nanti juga ada, nanti saya jelaskan tentang apa itu kolaborasi, tentang pembelajaran tuntutan abad 21, kolaborasi, komunikasi, critical thinking, dan kreativitas. Oke, kita lanjut ke tahap sintak keempat, itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini kita guru BK membuat laporan hasil diskusi, bisa disiapkan nanti LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Kemudian peserta didik bisa nanti kita minta untuk menyusun PPT, menyusun nanti untuk tujuannya adalah nanti mereka mempresentasikan, boleh dengan nanti mereka tempel-tempel di karton. Nah, tapi usahakan kita arahkan untuk mereka menggunakan teknologi, minimal mereka membuat PPT, tapi nanti langkahnya juga bisa disesuaikan. Selanjutnya bisa dengan disisipkan mereka membuat video, merekam video, dan lain-lain. Bisa didesain sedemikian rupa, tergantung nanti selera Bapak Ibu. Nanti dalam menyampaikannya ini seperti apa modelnya.
Kemudian yang terakhir itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di tahap ini, peserta didik nanti akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan hasil kerjanya. Mereka kan nanti kan membuat semacam project gitu ya, project. Menemukan, menemukan, menggali data, menganalisis, mendiagnosis, dan lain sebagainya. Di sini dengan contoh saya adalah peserta didik memberikan tanggapan masukan persentase dari kelompok lain. Nah, bisa dibikin seperti itu. Jadi nanti peserta didik itu nanti menyampaikan hasil kerjanya sesuai dengan kelompok, menyampaikan hasil temuan-temuannya, nanti kelompok lain diminta untuk menanggapi ataupun memberi saran ataupun bertanya. Kemudian guru memberikan penguatan verbal kepada peserta didik tentang presentasi yang disampaikan. Nah, di sini maksudnya nanti setelah mereka masing-masing menyampaikan secara bergiliran sesuai dengan kelompoknya masing-masing, Bapak Ibu bisa memberikan persepsi, memberikan reward dalam bentuk verbal, misalnya, oh bagus, luar biasa, dan lain sebagainya. Nanti bisa Bapak dan Ibu sesuaikan di dalam pembelajaran. Jadi intinya pembelajaran di HOT ini usahakan kita jangan terlalu banyak ceramah. Jadi kita memfasilitasi mereka untuk menemukan sesuatu sesuai dengan yang sudah kita siapkan. Entah itu permasalahan, entah itu permasalahan-permasalahan yang terjadi dari mereka. Kita suruh mereka mencari data dan menyelesaikannya sendiri dan menemukannya sendiri. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti juga ada pembelajaran dengan model PJBL, dengan langkah-langkahnya, menerapkan model, dan lain-lain sebagainya. Nah, di tahap penutup, ya ini semuanya mungkin tidak terlalu susah, tinggal peserta didik menyimpulkan kegiatan bersama, merefleksikan kegiatan, kemudian guru menyampaikan informasi tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan nanti ada penugasan-penugasan di tahap tindak lanjut. Kemudian di komponen ini, di penilaian atau di asesmen, itu tentang penilaian proses, tentang keterlaksanaan program, perolehan siswa setelah layanan, perhatian peserta didik, dan kesesuaian program. Nanti saya akan kasih contohnya, biar mudah dipahami. Jika nanti ada pertanyaan, bisa di kolom komentar, insya Allah saya akan membalas. Untuk penilaian hasil, understanding-nya, comfortable, action. Untuk di penilaian hasil ini, maksudnya adalah di sini usahakan harus linear dengan tujuan. Tujuan tadi yang sudah kita tetapkan di awal mengenai tujuan karena penilaian hasil itu untuk menguji tujuan atau tercapainya atau tidak. Bisa menanyakan tentang materi. Di tujuan hasil ini bisa dibikin nanti Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan terkait seputar tujuan layanan. Nah, di sini bisa membuat pertanyaan misalnya, sebutkan ciri-ciri yang membedakan perilaku konsep diri yang positif, yang negatif bagaimana, kemudian faktor-faktor penyebabnya seperti apa. Nah, di evaluasi hasil ini istilahnya kita reviewkan kembali dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, tindak lanjut ini di sini saya menugaskan untuk anak-anak membuat peserta didik membuat ribbon dengan caption icon saya dapat, disertai dengan foto diri dengan memakai seragam sekolah. Nah, di sini mengarahkan peserta didik untuk menggunakan teknologi, mengarahkan untuk menggunakan aplikasi, dan lain-lain. Bisa diberikan tugas juga untuk membuat caption, ucapan-ucapan, semangat, motivasi, dan lain sebagainya. Di sini juga sudah masuk kreativitinya. Nah, jadi diusahakan mereka bisa lebih kreatif dari pembelajaran-pembelajaran yang kita sampaikan. Dan nanti mereka menguploadnya di media sosial, bisa di status story WA, di Instagram, di Reel, di cerita, dan lain-lain. Ataupun
bisa mengunggahnya di grup kelas masing-masing. Oke ya, Bapak dan Ibu, mungkin begitu saja untuk lampiran. Nanti bisa dilampirkan uraian materinya dan lain-lain. Ini nanti akan saya berikan link untuk contoh-contoh apa saja di dalam komponen lampiran. Begitu saja Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Salam kenal. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komennya, insya Allah saya akan balas. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.